Salam, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kisah ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kita akan membacanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Luar biasa. Ini satu kisah nyata yang terjadi ketika Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang
menurut agama Yahudi adalah orang-orang yang memiliki posisi di dalam agama. Mereka adalah pengajar-pengajar Yahudi. Mereka orang-orang yang terpelajar tentang firman. Pada waktu itu, Simon ini mengundang Yesus untuk makan. Jadi, perempuan ini datang juga ke sana. Dia yakin apabila ia datang kepada Tuhan, apabila ia datang kepada Yesus, dia akan menerima pengampunan. Dia datang, dia meminyaki kaki Yesus, dia mencium kaki Yesus, dia sambil menangis dia melakukan itu. Dia merasa menyesal akan dosanya. Dan orang-orang di sekelilingnya mengetahui bahwa dia itu adalah orang berdosa di kota itu. Mungkin dia itu seorang pelacur, sehingga terkenal dia ini. Dalam hati Simon, kalau Yesus ini seorang nabi, pastilah dia tahu siapa orang ini. Makanya Yesus langsung memanggil Simon dan berkata kepadanya, kalau ada yang utangnya lebih banyak dan ada juga yang sedikit, mana yang lebih berterima kasih kalau mereka dua-duanya dihapuskan utangnya? Jadi Yesus mengatakan ini supaya Simon mengerti apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dia datang dengan sungguh-sungguh sambil menangis di hadapan Tuhan, menyesali akan dosanya. Makanya dia datang kepada Yesus dan dia tidak sanggup untuk menatap Yesus. Dia malah membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya, meminyakinya, menyekanya dengan rambutnya, dan mencium kaki Yesus itu. Itu adalah permohonan minta ampun akan segala dosa dan kesalahannya. Dan memang ketika ia berada di tengah-tengah orang Farisi yang seperti itu, yang bisa dikatakan bahwa pada saat itu adalah orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga orang berdosa terlalu nampak kalau bisa berada di tengah-tengah mereka. Jadi perempuan ini, dia dengan keyakinan penuh dia datang meminyaki kaki Yesus dengan tanpa berkata apapun, tapi dia menyesali dirinya. Dia menyesali tanpa berkata apa-apa kepada Tuhan. Tetapi Yesus tahu apa isi hatinya. Yesus tahu apa yang sedang dia katakan dalam hatinya, apa kemauannya. Yesus tahu bahwa dia itu sedang meminta ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Namun dia tidak katakan, dia hanya menyesali, menangis. Tapi Yesus itu mengatakan, tanpa kita ucapkan pun apa yang akan kita katakan, Yesus tahu, Tuhan tahu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, tanpa kita besar-besar suara pun menyampaikannya kepada Tuhan, tetapi dalam hati kita menyesali apa yang telah kita buat, dengan sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu adil. Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mau mengampuni kita asal kita betul-betul kita datang kepadanya untuk minta maaf. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa, ini janji Tuhan, dan ini nyata apa yang dikatakan Yesus. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Nah, itu tandanya kau utangmu sedikit. Sehingga rasa kasihmu sedikit. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Luar biasa, air mata. Dia kasih air mata untuk membasahi, mencuci kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Artinya tidak ada tanda sahabat. Tidak ada satu tanda penerimaan yang lebih. Mungkin ya dalam hati orang Farisi ini udah syukur aku undang kau makan. Jadi ini orang Farisi ini kan dia merasa dia tidak berdosa. Jadi ngapain? Saya undang dia makan, biar makan dulu kawan ini. Ya. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Coba luar biasa ini. Dia mencium kaki Yesus. Minta pengampunan dia. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nggak layak. Maksudnya tidak layak untuk meminyaki Yesus itu dari di atas kepala, tapi dia meminyaki kaki yang paling rendah. Dia menunduk meminyaki kaki Yesus. Nggak sanggup dia menatap Yesus. Dia berhutang terlalu banyak kepada Tuhan. Lalu kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Luar biasa. Yesus itu mengerti hati kita. Kita datang kepadanya dengan tangisan, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Yesus tahu tidak perlu bicara terlalu besar, kata-kata terlalu banyak, tapi dia melihat. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyesal atau tidak? Sehingga kita lihat apa yang terjadi di sini. Yesus mengampuninya. Ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Luar biasa. Ini ya dan amin. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Tuhan tidak melihat gaya kita menjadi orang yang beragama, bukan. Tapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu. Walaupun kita tidak sampaikan dengan kata-kata. Rohnya yang berbicara. Dalam roh. Jadi Yesus ini Maha tahu. Makanya dia setelah kejadian itu, Maria ini telah menjadi orang yang merdeka. Dibebaskan dari perhambaan dosa. Jadi apa yang kita baca tadi, bahwa di ayat 2 Injil Yohanes pasal 11 ayat 2 ini, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi setelah itu Yesus tetap dekat dengan mereka. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus
Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Kita lihat tadi bahwa yang pertama berjumpa dengan Yesus adalah Maria, dan dia telah dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari dosa, diampuni dia, dan kelanjutannya keluarganya, adik-adiknya juga ikut menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kita baca di sini tadi, di ayat ini, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Jadi Lazarus juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi secara tidak langsung, Yesus mengatakan, jangan takut. Karena aku adalah terang dunia. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi menurut murid-murid Yesus ini, kalau hanya tertidur aja, ngapain kita datang situ? Kan sembuh sendirinya itu nanti. Itu menurut mereka. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus sengaja mengulur waktu untuk tidak datang, dengan maksud untuk mengajar murid-muridnya, supaya mereka semakin mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini pun kadang-kadang kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Kalau kita berada dalam kesusahan, kita berkata, lama sekali Tuhan. Lama sekali jawaban doanya. Aku sudah berdoa Tuhan, tapi aku kok tidak dapat. Dan ini yang terjadi, saudara. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tidak ada lagi di dalam kita. Tidak ada lagi dalam kita. Tidak ada lagi. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban. Dan ini dilakukannya untuk Maria dan Marta, yang adiknya Lazarus sudah mati. Ketika sakit dia tidak datang.
Dia menunggu sampai mati. Karena orang sudah tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Bisa. Namun ini sampai mati. Makanya dia katakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Waktu dia sakit itu, Yesus tidak ada, tidak hadir. Sebab demikian lebih baik bagimu, lebih baik bagi orang-orang yang sedang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah. Itu baik kalau ada keterlambatan. Karena semakin besar masalahnya, semakin tinggi juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin besar tingkat kesulitannya, semakin tinggi juga mujizat yang kita akan dapatkan. Supaya kamu dapat belajar percaya. Itulah perkataan Yesus. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena dia mencari orang-orang yang masih tetap punya iman. Walaupun doanya tidak langsung dijawab. Jadi kita bisa pelajari di sini bahwa mereka sudah berdoa. Artinya sudah meminta kepada Yesus supaya dia datang untuk menyembuhkan penyakit daripada Lazarus ini. Namun dia tidak datang tepat waktu. Dia sengaja mengulur waktu sampai terjadi Lazarus mati. Dengan jalan demikian, dia akan memberikan mujizat yang lebih tinggi lagi. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi mereka ini sebenarnya sudah ketakutan. Karena memang setiap Yesus mengajar di bait Allah, akhir-akhirnya mereka mau melempari Yesus. Di pasal-pasal sebelumnya, Yesus sering mau dilempari, mau ditangkap. Tapi tidak bisa karena belum waktunya Yesus mau menyerahkan diri. Karena Yesus memiliki kuasa. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia bisa menghilang. Sehingga orang-orang tidak mengetahui dia. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya, ya, kira-kira 3 kilometer. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi dia memiliki keyakinan kalau Yesus datang waktu Lazarus sakit, maka Lazarus pasti disembuhkan. Dia masih hanya memiliki kepercayaan kepada Yesus itu sampai tingkat di mana Yesus bisa menyembuhkan. Jadi ini perlu, saudara. Kita bisa melihat sampai di mana kemampuan Yesus itu. Yesus sengaja memberikan pengajaran seperti ini sehingga kita bisa tahu bahwa Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi dia juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi dia memiliki keyakinan itu.
bahwa Marta ini yakin bahwa apabila Yesus meminta kepada Allah, maka dia akan mendapatkannya. Jadi artinya pengenalan Marta terhadap Yesus itu masih menganggap Yesus itu adalah manusia biasa yang bisa meminta kepada Tuhan. Dia belum mengenal lebih dalam. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita ini, di dalam hidup kita ini sebenarnya, ketika kita menghadapi masalah demi masalah, disitulah Tuhan mengajar kita. Makanya ada orang berkata bahwa dia mengalami Tuhan. Orang tidak akan bisa mengalami Tuhan kalau tidak ada hal-hal yang diselesaikan, yang dia selesaikan bersama Tuhan. Jadi masalah itu adalah satu proses dalam hidup kita untuk dapat lebih mengenal Tuhan dengan benar. Hanya yang paling penting, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita, pasti akan memimpin hidup kita, akan memberikan kepada kita jalan keluar. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar, sehingga kita mengambil jalan pintas yang sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Kenapa banyak orang percaya tidak mengalami Tuhan? Karena banyak mengambil jalan pintas, melakukan cara-cara duniawi, sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melarang itu. Sehingga orang tersebut, orang yang tidak berharap penuh, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak akan pernah mengalami bagaimana Tuhan itu. Ini memang satu resiko yang kita hadapi. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dibakar, mereka tetap dalam keyakinan mereka bahwa tidak boleh menyembah patung. Sehingga mereka dengan keyakinan penuh, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Luar biasa iman mereka. Mereka rela mati demi ketaatan mereka kepada Tuhan. Inilah iman yang sungguh-sungguh, saudara yang kekasih. Di zaman sekarang ini sudah jarang yang seperti ini. Mungkin hanya sedikit saja, mungkin ada rugi-rugi sedikit, kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita mengabaikan iman kita kepada Tuhan. Inilah teladan yang diberikan oleh orang-orang yang beriman pada masa lalu. Pertarungan iman yang tetap taat kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, menghasilkan buah. Seorang raja pun mengakui Allah kita. Jadi artinya Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah
yang memelihara hidup kita. Mari kita merenungkannya. Kita harus lebih mementingkan hubungan erat kita dengan Tuhan kita daripada yang lain. Itu adalah yang nomor satu. Itu number one dalam hidup kita adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Jangan sampai terputus hanya karena keadaan yang kita alami dan sangat mendesak, sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Hal inilah yang selalu diingatkan Tuhan kepada kita. Roh Kuduslah yang senantiasa menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Itulah yang selalu mengingatkan kita ketika kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kita harus selalu memihak kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terputus. Amin. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yesus juga menangis, saudara. Dia sedih. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Udah tahu orang yang sudah mati masih ada pertanyaan seperti itu.
Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya untuk meyakinkan orang-orang yang sedang dia ajar itu percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar dari Allah. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Inilah bukti dari pengajaran Yesus yang pernah dia sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 yang mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan inilah buktinya, orang yang ada di dalam kuburan mendengar suara Yesus ketika ia berkata, Lazarus, marilah keluar. Coba kita bayangkan, bagaimana ini orang yang sudah terikat kaki dan tangannya bisa keluar dari kubur itu. Itu sebuah tontonan yang luar biasa, saudara. Orang yang sudah mati diperintahkan oleh Tuhan. Ini bukti perkataannya bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar. Bukan hanya mendengar saja, tapi taat. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus keluar. Apakah dia berjalan kaki atau bagaimana? Kita tidak tahu, karena memang itu tidak tertulis. Tapi nyata Lazarus keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Nah, ini kuasa ilahi, saudara. Bisa saja Lazarus itu datang seperti ada yang membawanya, begitulah. Dia masih terlentang gitu. Atau dia berdiri, kita tidak tahu. Tapi tertulis di sini dia masih terikat kaki dan tangannya. Itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan apa saja. Kalau dia bisa panggil Lazarus dengan caranya, tanpa mengatakan dulu kepada Lazarus, bangkitlah, bangunlah, dia langsung perintahkan, Lazarus, marilah keluar. Kan seharusnya prosedurnya kan, dia datang, dia masuklah ke dalam gua itu, dia lihat Lazarus itu, hei Lazarus bangun, baru dibukanya lah sedikit kainnya itu, biar bisa jalan.
Tapi ini enggak seperti itu. Artinya Yesus sengaja membuat sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan kata-katanya yang pernah ia katakan. Bahwa orang-orang yang di dalam kuburan mendengar suaranya. Inilah buktinya. Dia mengatakan ini di Injil Yohanes pasal 5, membuktikannya di Yohanes pasal 11. Lazarus, marilah keluar. Artinya orang yang sudah mati mendengar suara Yesus itu. Dan Lazarus keluar. Jadi jangan kita ragukan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita pikirkan bagaimana caranya, gimana ini bisa itu, bagaimana harusnya begini, harus. Jangan kita mengajari Tuhan. Banyak orang, kenapa dia Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus? Itu cara Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu jauh daripada apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Seperti kata firman Tuhan bahwa pikiran kita sebagai manusia itu seperti langit dan bumi. Perbedaannya dengan pikiran Tuhan. Pikiran itu, Tuhan itu melebihi pikiran kita dengan jarak lebih dari jarak langit dan bumi. Oleh sebab itu mari kita percaya saja. Itulah yang disampaikannya kepada Marta ini. Sebelum ayat ini, Yesus sudah mengatakan kepada Marta, percayalah bahwa saudaramu akan bangkit. Ya, yang namanya manusia ada kelemahan. Sama seperti kita saat ini. Namun marilah kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanpa melakukan banyak perdebatan. Kita menurut saja. Kita taat saja. Kita berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan sabar menantikan Tuhan. Makanya orang yang menantikan Tuhan. Ada nyanyiannya itu. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkannya seumpama burung raja wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak lelah. Ajarku untuk menanti, ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya. Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan masih belum memberikan jawaban, kalau saudara belum menerima jawaban dari Tuhan, mari kita bersabar dan bertekun terus berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawabnya. Amin. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, saudara. Supaya kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu kepadanya. Dan berharap penuh. Dan tidak berharap kepada manusia.
Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Jadi Yesus menghindar. Dia selalu menghindar supaya jangan terjadi pembunuhan yang sedang mereka lakukan. Karena memang Yesus belum selesai melaksanakan misinya. Ayat 55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi sudah wanted ini sudah ada kata-kata wanted, dicari, luar biasa. Kita lihat bagaimana kesungguhan Yesus ini, kasih Yesus ini kepada manusia, saudara. Walaupun dia dicari-cari untuk dibunuh, dia tetap sabar. Karena waktunya belum tiba. Dia harus menyelesaikan dulu pengajarannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang-orang bisa mengerti, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh bahwa dialah Mesias itu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.